hanya sekadar ikut tasawuf hungkul, casingnya hungkul, syariat gak diisi, zindik teh naon? Kelihatannya Islam, kelihatannya sholat, tapi nilainya nol, kuantitasnya teu aya. Udah baca Fatihahnya teu bener, rukuannya teu bener, boro-boro tahu rukunya sholat, batalnya sholat dan lain sebagainya. Udah gak pernah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Wa qala aidan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil baitil ladzi fihi al yatim. Hadratal muhtaramin al mukarramun al ulama yang senantiasa kita taati segala fatwa-fatwanya, kepada seluruh jamaah syahadatain, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Masjid Umar bin Khattab ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjelma menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin. Allahumma amin. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad fasaqa. Barang siapa yang beribadah berlandaskan dengan syariat fikih hungkul tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka dia menjadi orang yang fasik. Ibadah tapi fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi fikhin, barang siapa yang beribadah berdasarkan hanya sekedar tasawuf hungkul, ibadah karena mengikuti ajaran tasawuf saja tanpa dibarengi dengan ilmu syariat, faqad zandaqo, maka dia termasuk orang yang zindik. Tetapi barang siapa yang jamaah mengumpulkan keduanya, ya belajar fikih, ya belajar tasawuf, kita praktekkan dalam beribadah, dua-duanya kita jalankan seiring, seimbang, maka faqad tahaqqaqa, maka dia akan menemukan hakikat beribadah itu. Jadi kemarin sudah ada kesepakatan malam minggu ini khusus kajian fikih. Bahkan silahkan kalau mau bawa kitabnya, yaitu kitab Fathul Qorib, nanti kita silaturahmi ngaji dengan santai. Jadi biar keduanya dapat. Fasik teh kumaha garabi? Orang beribadah hanya berdasarkan fikih doang tanpa belajar tasawuf,
dia termasuk orang fasik. Ya, karena kalau ibadah hanya sekedar berdasarkan fikih hungkul, sering saya contohkan, bagi laki-laki aurat dalam sholat adalah cukup dengan antara pusat dan dengkul. Pakai sarung hungkul, kita pakai di atas pusat, di bawah dengkul, sholat sah secara fikih. Tetapi ajaran tasawuf, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Fikih pakai sarung hungkul, yang penting nutup pusat sampai dengkul, sholat sah dan sudah memenuhi syarat, yaitu menutup aurat. Tetapi tasawuf mengajarkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian yang terbaik ketika engkau akan sholat ke masjid. Nah, pakaian terbaik diajarkan oleh tasawuf, terutama di majelis ta'lim asyhadatain ini adalah: satu, pakai warna yang putih. Kedua, tidak hanya menutup aurat, tapi pakaian yang dicintai oleh Rasul, yang paling dicintai, yang paling sering dipakai oleh Rasul adalah jubah sorban. Barang siapa yang sholat pakai imamah, maka sama dengan dibandingkan sholat tanpa imamah, yaitu 70 kali. Komo tambah selalu berjamaah. Nah, ini ajaran-ajaran tasawuf. Jadi tasawuf cenderung kepada akhlak kepada Allah. Ya, kita menghadap kepada Allah, tentunya ya pakai pakaian yang terbaik menurut Allah. Yang pakaian yang terbaik menurut Allah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu pakaian yang serba putih. Kenapa pakai gamis? Rasulullah paling sering ada dan paling suka adalah pakai gamis. Sering guru-guru kita menyampaikan bahwa sholat itu menghadap Allah, maka pakai pakaian yang terbaik menurut Allah. Mati juga menghadap Allah, maka aturan fikih, pakaian terbaik bagi orang yang meninggal dunia, yaitu orang yang menghadap kepada Allah ketika meninggal dunia, putih-putih, lengkap dengan jubah sorbannya, lengkap dengan gamisnya. Nah ini, maka tidak cukup kita belajar di pesantren hanya sekedar fikih hungkul, tidak cukup. Maka kita harus belajar tasawuf, yaitu akhlak. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap guru, dan akhlak terhadap sesama teman. Ini diajarkan oleh Ibnu Athaillah dalam Hikam, dan pernah disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Misbah. Nah ini, maka ayo kita seimbang, apalagi yang belum pernah belajar fikihnya hanya sekedar waktu di TK, waktu di sekolah diniyah, tanpa mengenyam pendidikan pesantren. Nah, jikalau hanya sekedar ikut tasawuf hungkul, casingnya hungkul, syariat gak diisi, zindik teh naon? Kelihatannya Islam, kelihatannya sholat, tapi nilainya 0, kuantitasnya teu aya. Da baca Fatihahnya teu bener, rukuannya teu bener, boro-boro tahu rukunya sholat, batalnya sholat, dan lain sebagainya. Da gak pernah belajar. Nah ini, jadi sesuatu yang wajib kita pelajari adalah sesuatu yang akan kita jalankan. Contoh, kita akan misalkan nikah, sebelum nikah harus tahu ilmunya tentang nikah.
Jadi mulai tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, hak dan kewajiban semua itu harus dipelajari. Hukum dan lain sebagainya, apalagi berkaitan tentang istri, haid, nifas, suami harus paham dan lain sebagainya, harus dipelajari, wajib. Tidak akan dijalani itu. Komo masalah bab sholat mah itu. Jadi zindik itu kelihatannya Islam, kelihatannya sholat dan sebagainya, tapi nilainya nol karena tidak ada isinya. Yaitu Islam sering disebut Islam KTP, pakaiannya weh unggul. Nah ini menjadi keprihatinan. Jauh dari itu, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sering kita terganggu, ibadah kita hilang kenikmatan, hilang khusyuk dan lain sebagainya. Allah sudah memperingatkan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka lupa apa yang pernah saya peringatkan, lupa zikir kepada Allah, lupa ingat kepada Allah, fatahna alim abwaaba kulli syai', maka saya akan bukakan kemudahan segala sesuatunya. Ini kan aneh. Lupa Allah, lupa peringatan Allah, lupa belajar agama, lupa ke majelis taklim, lupa segalanya tentang ibadah, tapi Allah permudah itu segala urusannya. Fatahna alim abwaaba kulli syai'. Ketika lupa dan lain sebagainya, hatta idza farihu, ketika dia bahagia, senang, terlena dengan asyik dalam kelupaan itu, akhadnahum baghtatan, maka akan aku cabut kenikmatan semua itu baghtatan, dengan mendadak.